Ini teks yang digunakan untuk menjawab 4 soal di pembahasan kali ini. Kalau ingin membaca sekilas, silakan di-pause dulu videonya ya. Tapi memang disarankan untuk membaca sekilas dulu dengan cepat atau skimming untuk melihat gambaran umum teksnya tentang apa sih. Nah, oke. Secara umum, teks ini menceritakan tentang gender gap in payment atau perbedaan gender dalam pembayaran gaji. Lanjut ke nomor terakhir di pembahasan kali ini. The purpose of the text in lines 2 until 4 is to bla bla bla. Nomor 4 ini menanyakan tentang purpose of reference atau tujuan penulisan frasa, klausa, kalimat, atau paragraf tertentu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah teks di baris ke-2 sampai 4 dari kata for every dollar sampai World Economic Forum. Kita sebutin pilihannya satu-satu ya. Yang A, tujuannya yaitu untuk persuade readers to believe that gender gap issue is a local issue. Artinya untuk meyakinkan pembaca untuk percaya bahwa isu perbedaan gender adalah hanya isu lokal. Yang B, state the author's stance on the issue about gender gap in pay, atau menyatakan pendirian atau argumen si penulis terhadap isu tersebut tentang perbedaan gender dalam hal pembayaran gaji. Yang C, introduce the issue which will be discussed in the whole text, atau mengenalkan isu yang akan dibahas di teks secara keseluruhan. Yang D, give brief evidence to support the introduction of the issue, atau memberikan bukti singkat untuk mendukung pengenalan isu. Dan yang terakhir, show the first reason of the cause of gender gap in pay, menunjukkan alasan pertama adanya perbedaan gender dalam hal pembayaran gaji. Coba kita sekarang lihat di teksnya ya. Ini tadi disebutin kalau yang dirujuk adalah lines 2 until 4. Baris kedua sampai keempat. Baris kedua dan keempat ini ada di paragraf pertama. Tadi itu dari kata-kata for every dollar sampai dari sini ya, for every dollar sampai ke World Economic Forum. Segini berarti. Kita baca ya. For every dollar a man earns, on average a woman is paid 54 cents. Based on today's rate of progress, it will take 202 years for this gap to close, according to the World Economic Forum. Artinya, setiap $1 yang didapatkan pekerja pria sama dengan 54 sen yang didapatkan pekerja perempuan. Jadi, istilahnya tuh si pekerja perempuan itu mendapatkan gaji yang setengahnya dari yang didapatkan pekerja pria. Berdasarkan tingkat kemajuan di masa kini, berarti kita membutuhkan waktu 202 tahun untuk mengejar perbedaan ini, untuk menyamakan gaji antara perempuan dan laki-laki. Itu berdasarkan World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia. Ada tips nih untuk menjawab soal tentang purpose of reference seperti ini. Yang pertama, coba baca kalimat sebelum dan sesudahnya untuk bisa sebelum si for every dollar atau sesudah World Economic Forum tadi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, baca kalimat pertama dalam paragraf yang dimaksud, lalu lihat hubungan kalimat pertama dengan kalimat yang dirujuk. Kalimat pertama, kita pakai tips yang kedua ya. Kalimat pertama di paragraf yang dirujuk ini merupakan pengenalan isu. Dari sini berarti ya kalimat pertama sampai in life. It's a basic principle of fairness. Men and women should have the same economic opportunities in life. Artinya, sudah merupakan prinsip dasar keadilan bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan peluang ekonomi dalam kehidupan. Berikutnya di kalimat sebelum kata yang dirujuk tadi ada kalimat seperti ini. But all around the world, there is still a persistent gap between what men and women are paid. Yang artinya, namun di seluruh dunia masih ada perbedaan dalam hal pembayaran upah atau gaji antara laki-laki dan perempuan.
Nah, kalimat 1 dan 2 tadi mengantarkan isu yang dibahas, yaitu tentang adanya perbedaan bagaimana laki-laki dan perempuan dibayar. Sementara itu, kalimat yang dirujuk tadi di soal lebih ke memberikan data ya, karena tadi ada data yang dibahas oleh the World Economic Forum. Jadi, ini lebih ke memberikan data dan fakta tentang adanya isu perbedaan tersebut. Biasanya, data dan fakta digunakan dalam teks eksposisi seperti ini untuk mendukung kalimat utama tadi. Si kalimat utamanya bisa tentang isu yang dibahas atau argumen yang diberikan penulis. Sekarang kita balik lagi ke pilihan jawabannya. Yang menyebutkan bahwa kalimat yang dirujuk digunakan untuk memberikan data, contoh, atau bukti untuk mendukung pengenalan isu di kalimat pertama adalah opsi D tadi ya. Give brief evidence to support the introduction of the issue. Evidence itu artinya bukti ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D.